Lam yakunil ladzina au miskinan za matraba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Des Nur Aprianti, pengajar di Rumah Quran Malakasari. Kami di sini berdiri tahun 2017. Awalnya sih bukan di Gang 18 ini ya. Sudah berpindah tempat itu 4 kali. Tapi tetap di Malakasari, cuman pindah-pindah rumah karena memang kami masih sewa tempat ya. Awalnya alhamdulillah penuh sekali santrinya awalnya, sampai 50 lebih, bahkan bisa kami izin di Masjid At-Taqwa waktu itu karena terlalu penuh di rumah. Jadi akhirnya yang SMP kami geser ke Masjid At-Taqwa gitu karena sudah berlebih. Jamnya pun waktu itu full sore dan juga ba'da maghrib. Jadi ada 2 sesi gitu. Tenaga pengajar waktu itu ada 3 orang karena memang banyak. Tapi berjalannya waktu, banyak juga tempat ngaji yang buka di masjid sudah buka tempat ngaji, di gang sini pun sudah ada 2 tempat ngaji. Jadi makin kesini makin berkurang. Sekarang ini alhamdulillah santri kami ada 22 santri yang aktif ya, alhamdulillah. Kegiatan kami di sini 1 pekan itu kami hanya 4 hari kami mengajar, Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Setiap hari Senin itu kami murojaah, ziyadah, tambahan surah baru. Lalu hari Senin itu ada hadis untuk anak-anak Iqra dan juga Al-Quran gitu. Di hari Selasanya kami libur. Baru hari Rabunya kita ada murojaah dan ziyadah, itu pasti setiap hari. Kenapa harus ada murojaah? Karena untuk memperkuat hafalan anak-anak. Ziyadah itu tambahan hafalan. Jadi setelah kita murojaah surah yang sudah dihafal, baru kita ada tambahan surah lagi, ayat yang baru 3-5 ayat. Kalau misalkan ayatnya panjang kita ambil 3 ayat, kalau ayatnya pendek-pendek kita ambil 5 ayat gitu. Alhamdulillah anak-anak di sini awalnya mungkin terbebani dengan harus adanya menghafal ya, karena memang beberapa santri di sini ada juga pindahan yang dari tempat mengaji lain gitu. Jadi yang khusus untuk belajar tahsin dan juga tahfidz memang untuk di Malakasari memang di Rumah Quran kami, alhamdulillah. Jadi beberapa wali santri tertarik dengan program kami karena salah satunya ada program menghafal Al-Quran gitu, program tahfidznya. Dan ada santri kami yang sudah masuk juz 29 gitu, sudah selesai juz 30-nya, sekarang sudah menghafal juz 29 gitu, alhamdulillah. Kami selain menghafal Al-Quran ada juga program tahsin. Untuk apa program tahsin itu? Agar selain menghafal, bacaan mereka pun bagus gitu ya, tartil gitu, makhraj hurufnya bagus gitu ya, sifat-sifat hurufnya juga mereka bisa melafalkan dengan baik gitu. Di samping menghafal, kita perbaiki juga bacaan-bacaannya gitu. Kalau untuk tahsin, untuk Al-Quran dan yang Iqra juga gitu. Terus kami juga ada program kegiatan terjemah lafziyah gitu. Itu khusus untuk yang anak-anak Al-Quran gitu. Terjemah lafziyah itu untuk mengetahui, untuk memperkenalkan kepada mereka isi dari ayat Al-Quran. Mereka harus tahu per kata Al-Quran itu artinya apa gitu. Jadi tidak hanya semata-mata membaca Al-Quran gitu, tapi mereka juga mengetahui artinya, memperbagus bacaannya gitu. Jadi harapan kami agar santri-santri di sini bisa menjadi
anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak yang mampu mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertama kalinya kita kan bersurat ke kelurahan, ke RT RW gitu untuk mendirikan rumah Quran ini gitu ya. Awalnya mereka mendukung gitu, dengan mereka banyaknya yang masuk, berarti kan itu satu kesyukuran bagi masyarakat di sini bahwa ada rumah Quran yang program tahfiz gitu kan. Kita awalnya membawa ini dengan tidak ada bayaran gitu, itu gratis gitu ya. Nah, makin ke sini barangkali ada beberapa tempat mengaji yang merasa berkurang santrinya, mungkin lapor ke kelurahan, jadinya dari kelurahan datang lagi ke kami gitu ya. Jadi kami awalnya sih sama beberapa warga, yang nggak semua warga sih, beberapa warga bahwa itu sesat gitu, karena kami bukanya gratis dan awalnya itu kami ngasih apa sih, seragam tas, padahal itu pun seragam dan tas itu dari wali santri sendiri yang memang mereka punya usaha gitu, jadi bersedekah untuk santrinya sendiri gitu. Awalnya kami juga jadi agak jadi agak khawatir gitu kalau begitu. Dan ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu kepercayaan masyarakat pun bertambah kuat kepada kami gitu, karena memang tidak terbukti gitu hanya karena digratiskan, karena kan memang tempat pengajian lagi itu berbayar ya. Kalau kami alhamdulillah gitu, wali santri kami sih niatnya memang sedekah ya, mudah-mudahan ini menjadi tabungan takwa kami ya untuk dibawa ke akhirat nanti gitu. Kami sampaikan ke wali santri gitu bahwa santri tidak berbayar, tapi kan wali santri ada aja gitu yang kesini bawa sembako lah, kesini ya mengantarkan rezeki mereka gitu untuk kami, alhamdulillah gitu. Tidak ada omongan ke mereka itu nggak benar, nggak, kami berjalan aja begitu. Tidak, maksudnya tidak ada, ya kami tidak merasa dan nggak juga merasa harus dibenarin, enggak kok gitu. Jadi ya udahlah, berjalan seiring berjalan waktu itu, toh itu pun nggak terbukti. Malahan 2019 kami malah diminta untuk buka pengajian ibu-ibu khusus tahsin. Jadi setiap hari Sabtunya di rumah ini ada tahsin ibu-ibu. Usia dari 50 ke atas, Masya Allah, bayangin tuh Om. Iya, mereka masih dikhususkan untuk ibu-ibu yang 50 ke atas. Iya, enggak 50, enggak, maksudnya kebanyakan ibu-ibu yang 50 ke atas gitu. Karena usia yang di bawah-bawah itu kalau untuk ngaji mungkin agak aneh ya. Masih kurang. Masih malu-malu. Belajar ngaji masih malu. Kalau yang untuk rumah pertama itu kan kita petakan ya, 3 petak. Kenapa sampai bisa ke At-Taqwa waktu itu, ke masjid, karena memang tidak luas lah gitu, kurang luas. Jadi kita pindah karena yaitu pertama kurang luas, kurang kondusif untuk anak-anak mengaji. Tadi aja anak-anak segitu masih kurang kondusif. Yang kedua, rumah yang kedua itu karena rumahnya mau ditempati sama yang punya, jadi kita geser lagi gitu, alhamdulillah. Rumah yang ketiga alhamdulillah sudah lumayan besar, 2 tahun kemudian ternyata anak bungsunya mau pindah gitu. Ya begitu, kalau misalkan masih ngontrak ya alhamdulillah ini kita baru nempatin 5 bulan rumah di sini. Jadi pas pindah itu 2 pekan sebelum pindah saya kasih kabar ke ibu-ibu pengajian bahwa saya mau pindah. Ibu-ibu pengajian sendiri yang carikan rumah itu, alhamdulillah. Ya sudah, alhamdulillah dapatlah di sini. Tidak terlalu jauh juga pindahnya sih. Saya itu sama anak-anak bilang, kalau anak-anak bercanda gini, jangan bercanda, itu Umi marah nanti. Anak-anak jawabnya bilang, enggak, Umi gua mah baik gitu. Jadi memang saya memposisikan ke anak-anak itu teman. Seperti tadi ke anak-anak laki-laki saya panggil bro gitu. Artinya anak-anak sekarang kan gaul-gaul ya,
apalagi sama teknologi itu mereka lebih ngerti, lebih canggih gitu kan ya. Jadi saya coba mengikuti gitu, ke arah mana sih mereka maunya gitu. Tapi tetap berada dalam rule gitu, berada dalam aturan yang seharusnya gitu. Saya tepatkan seperti orang tua gitu. Kalau mereka ngomongnya kasar, apa saya tetap tegur gitu. Nah, untuk mereka supaya semangat ngajinya, menghafalnya gitu. Saya itu setiap selesai mengaji dengan anak-anak, saya kasih laporan ke orang tua santri. Jadi ada grup wali santri khusus untuk orang tuanya. Siapa absen, siapa yang hadir, siapa saja yang hadir, mereka bagaimana di kelas. Apalagi hari Jumat pasti saya ada laporan. Untuk apa? Mengetahui perkembangan hafalan. Misalkan Asyifa seperti tadi sudah sampai Al-Muzammil, Suhaila sudah sampai An-Naba, Wena, Mutkin dia pengulangan dari sudah selesai 30 juz 30 tapi diulang lagi dari awal supaya lebih kuat lagi gitu. Jadi ketika ada laporan begitu ke orang tua juga merasa senang gitu. Jadi supaya ada keterlibatan orang tua dengan anaknya gitu. Karena saya tekankan ke anak-anak gitu ya, keutamaan orang yang belajar Al-Quran, keutamaan orang yang menghafal gitu, apa faidah-faidahnya gitu. Seperti tadi hadis yang tadi diberikan kepada anak-anak kan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran gitu. Jadi mereka, oh iya benar ya Mi gitu. Ternyata kita ini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang spesial loh, dipilih Allah gitu kan untuk belajar Al-Quran gitu. Teman-teman yang lainnya mungkin ada yang bermain, ada yang tidur mungkin ya gitu. Seperti yang tadi ada yang terlambat gitu. Itu pasti ada laporan juga dari orang tuanya, Umi maaf gitu, tadi Syifa Aisyah terlambat. Jadi kami senang gitu dengan adanya komunikasi dengan orang tua gitu. Orang tua pun senang dengan mengetahui perkembangan anak-anaknya begitu. Jadi tidak hanya kami yang bertugas untuk memberikan hafalan ke anak-anak, tapi agar supaya orang tuanya di rumah pun gitu ikut terlibat memberikan support kepada anak-anaknya untuk terus menghafal. Seperti keluarganya Asyifa itu bercerita gitu, Umi alhamdulillah setelah Asyifa masuk di rumah Qurannya Umi, kami pun sekeluarga ikut menghafal. Loh kok bisa ikut menghafal? Iya, ikut supaya Asyifa ketika setoran hafalan itu bisa. Jadi kami juga ikut hafalan sama Asyifa gitu. Jadi alhamdulillah saya ketika dengar itu makin semangat gitu loh untuk ngajarin anak-anak gitu. Ya, harapan kami mudah-mudahan rumah Qurannya lebih besar ya, bisa kembali lagi waktunya seperti tahun lalu gitu. Tahun lalu kan ada ba'da maghrib, ada bahkan pagi pun sebelum saya punya yang ketiga itu, anak yang ketiga, pagi pun saya buka jam 9 sampai jam 11. Itu khusus anak-anak yang 4 tahun ke atas gitu. Itu untuk murojaah aja, tidak ada yang lain kalau pagi murojaah gitu. Jadi anak usia 4 tahun itu kan masih menirunya kuat banget, dan untuk menghafal itu mereka cepat gitu, alhamdulillah gitu. Jadi mudah-mudahan sih rumah Quran Malakasari ini makin besar ya, makin banyak juga santrinya, dan santri-santri di sini kalau udah keluar mereka mampu mengaplikasikan hafalannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Mudah-mudahan generasi Quran ini kan makin banyak gitu, jadi tidak hanya sekedar ngaji gitu, bisa mengetahui artinya, tadaburnya gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang lain. Doakan kami di rumah Quran agar tetap istiqomah untuk mengajar. Doakan santri-santri kami agar menjadi anak yang soleh-solehah, penghafal Al-Quran ya. Saya tutup, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.